Hidup Ashanti seperti diburu oleh berbagai aktivitas yang tertunda akibat dirinya jatuh sakit. Buktinya, hanya sehari setelah ia keluar dari rumah sakit, Ashanti langsung beraktivitas lagi. Kemarin ia disibukkan oleh aktivitas launching single solonya berjudul Mengapa Oh Mengapa. Artinya, Ashanti melanggar peringatan dokter yang menganjurkan agar dirinya istirahat total selama sebulan pasca keluar dari rumah sakit. Karena malam sebelum aku masuk rumah sakit tuh malamnya aku masih rekaman lagu ini. Jadi lagu ini tuh penuh perjuangan sebenarnya gitu. Karena aku rekaman, besoknya aku syuting langsung masuk rumah sakit. Nah harusnya tuh press con-nya setelah rekaman berapa hari gitu kan. Ternyata aku sakit jadi aku punya utang untuk launching gitu. Tapi sebenarnya sih memang ya kata dokter kan memang 2 minggu kemarin aku harus bed rest gitu. Kalau yang ini sih lebih ke abis selesai aku keluar dari rumah sakit itu boleh beraktivitas, bukan sama sekali nggak boleh beraktivitas, tapi mungkin nggak boleh beraktivitas yang terlalu capek. Jadi datang ke launching ini doang, selesai ini kan juga pulang ke rumah gitu. Secara khusus kepada Hotshot, Ashanti juga mengisahkan keputusannya saat terbaring lemah di rumah sakit. Siapa sangka, saking berat penderitaan yang ia alami kemarin, Ashanti mengaku sempat meminta Anang untuk meninggalkan dirinya. Tetapi, permintaan Ashanti tersebut ditanggapi Anang dengan kalimat yang justru membuat Ashanti merasa seperti disuntik sebuah kekuatan yang membuat dirinya berpikir untuk bertahan dan sembuh dari penyakitnya. Jadi kemarin pas aku sakit, aku mikir-mikir gitu, oh mudah-mudahan apa aku masih bisa ya berkarir gitu. Karena pas sakit kan aku sempat dropnya dalam arti aku sempat ke Mas Anang aja aku sempat bilang udah kamu tinggalin aku aja gitu. Aku kan penyakitan, aku mau mati, aku bilang gitu. Dia awal-awal sakit 2-3 hari pertama deh gitu aku perang batin gitu. Dalam arti aku ngerasa aku udah mau mati ngapain sih udah. Wah aku udah stres lah gitu. Tapi dia selalu menguatkan aku bahwa kamu jangan ngomong kayak gitu. Dan ada satu kata-katanya dia yang membuat aku semangat gitu untuk bertahan gitu. Dia bilang aku itu nikah sama kamu banyak berubah loh, dia bilang banyak. Aku tuh kalau kamu ketemu aku dulu pasti kamu nggak akan bahagia nikah sama aku. Jadi aku udah kayak begini, terus kamu mau ninggalin aku, dia bilang gitu. Kamu malah ngomong kayak begini, dia bilang. Artinya kan kekuatan cinta ya gitu ya. Tapi orang mau bilang apa tapi memang itu aku rasain gitu lah. Artinya dia menguatkan aku dan buat aku akhirnya punya semangat buat hidup gitu. Akhirnya aku harus bisa. Protes Ashanti tidak hanya diarahkan kepada Anang suaminya, tapi juga kepada Sang Halik. Ashanti mengaku dirinya sempat protes kepada Sang Halik karena merasa dirinya diberi cobaan yang sangat berat melalui penyakit radang selaput otak yang mematikan yang menderanya. Ashanti bahkan sempat pasrah jika Sang Halik mengendakinya untuk hidupnya berakhir. Tapi yang terjadi justru Ashanti diberi kesembuhan. Bukan hanya sama dia, aku sempat marah sama Tuhan juga. Awal-awal kok aku dikasih penyakit berat begini sih yang mematikan begini, kayaknya aku nggak, kayaknya orang yang jahat yang apa kok dibuat enak-enak hidupnya, dibuat ini kok aku yang kayaknya nggak gitu, kayaknya dosanya nggak banyak-banyak banget dalam hatiku gitu, kayaknya nggak gimana-gimana banget kok aku malah iya kok malah aku yang dikasih gitu. Tapi setelah aku melewati 2 minggu di rumah sakit aku ngerasa ini Allah memberikan ini karena Allah sayang sama aku. Sekarang setelah aku udah sadar itu aku bilang ya Allah, aku pasrah, kapan aja mau diambil, kapan aja aku memang harus kembali ke Allah, aku ikhlas. Dari situ itu ngomong sendiri gitu ya di dalam hati, saat sholat juga aku ngomong begitu. Udah dari situ perbaikan terus, perbaikan dalam arti kondisi aku bagus, meningkat. Cobaan sakit yang dialami Ashanti telah memberi hikmah tersendiri baginya. Ia menjadi lebih dekat kepada Allah dengan sering sholat. Padahal sebelumnya, untuk urusan yang satu ini, Ashanti sering absen dan lalai. Kemarin sholat itu kalau inget aja gitu kan, jujur aku tuh Allah memberikan banyak rezeki, banyak kesenangan, banyak hal yang baik-baik lah buat aku gitu. Tapi akunya sholatnya tuh kayaknya bisa dibilang jarang ya gitu, hanya kadang ingat kadang enggak gitu, sedangkan yang memberikan semuanya itu kan Allah gitu. Jadi setelah itu aku baru ngerti, ternyata aku tuh lupa ya, mungkin ya aku banyak nggak ingetnya sama Tuhan. Sekarang dikasih cobaan jadi bener-bener ingat gitu.
Selain memikirkan pekerjaan, saat terbaring di rumah sakit, Ashanti ternyata cemas dengan kondisi kandungannya. Pasalnya sejak bulan lalu, Ashanti dan Anang ternyata sudah mulai melakukan program untuk memiliki anak. Ashanti tidak ingin penyakit yang dideritanya mendatangkan efek buruk terhadap kandungannya seandainya sudah terisi. Tapi ternyata kecemasan Ashanti yang sempat membuat Anang sewot itu tidak terbukti. Kalau momongan aku kan minum obat supaya belum hamil, supaya nggak hamil dulu sampai film kelar. Selesai bulan kemarin aku udah nggak minum obat lagi, aku lagi proses momongan juga, mudah-mudahan. Kemarin aku sempet takut juga sih kalau aku masih sakit begini, terus aku harus tiba-tiba punya bayi, nanti kalau tiba-tiba aku ada apa-apa kan kasihan bayinya. Aku sempat ngomong sama Mas Anang, Mas, aku ngerasa karena kan kita nggak tahu ya penyakit ini ternyata kan nggak begitu aja bisa hilang ya, butuh bertahun-tahunan gitu, dan ada lagi yang ternyata kambuh-kambuh lagi gitu. Aku mikirnya, aduh kalau punya anak yang masih bayi nanti tiba-tiba aku kenapa-kenapa ya Allah gitu kan, jangan sampai ditinggal gitu. Aku sempat gitu, aku bilang kamu jangan mikir aneh-aneh deh, udah punya bayi aja. Dia yang lagi semangat malah mau ke dokter kita mau apa. Sempat mengalami masa berduka yang panjang, Saipul Jamil dan kekasihnya Indah semakin lengket saja. Bahkan kemarin Ipul sangat senang ketika Indah mengunjunginya ke lokasi syuting dengan membawakan makanan kesukaannya. Seperti apa keseruan kebersamaan Ipul dan Indah kekasihnya? Benarkah ini sinyal bahwa Ipul akan segera meninggalkan masa dudanya dan segera menikah? Simak setelah pesan-pesan yang berikut ini.